wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, semangat selalu. Berjumpa lagi di acara Darmin Kopi dan Warung Art Gallery Channel. Pada kali ini Darmin Kopi dan Warung Art Gallery ingin menggelar talk show dengan tema milenial berburu makna. Nah, siapa milenial yang akan menjadi narasumber kita? Saya perkenalkan saja, ini yang cantik sendiri ini adalah Dea atau Andrea Rizky Ramadina. Ya. Dan yang kedua ini juga seorang putra dari sahabat saya, namanya Mas Petrus Haji Santoso. Ini dia adalah pemain film sejak masa kanak-kanak. Saya pernah nonton filmnya itu bermain dengan aktor barat, film laga. Nah, terus ada ya dia sendirilah yang nanti cerita akan lebih tepat. Kalau saya takutnya salah. Satu lagi, seorang musisi muda. Orangnya gagah perkasa, tetapi ternyata masih muda. Di video pertama kali saya lihat, tak pikir, wah ini bapak-bapak masa mau ngomong milenial? Oh ternyata masih milenial, masih muda sekali. Siapa dia? Orangnya mungkin sebentar lagi akan datang. Mas Gusti Raka. Ya, ini seorang musisi, dan kalau boleh kita kenalkan, beliau ini adalah cucu dari penyanyi yang zaman kita, yang orang tua ini pasti kenal, Madu dan Racun, ya kan? Ya. Anak Singkong, ya, Mas Ari Bowo. Nah, ini cucunya ternyata. Tepuk tangan, yuk. Oke, karena sudah lengkap personel narasumbernya, akan kita mulai tanya-tanya. Dea dulu ya, the first lady. Dea, boleh nggak cerita tentang sedikit Dea itu siapa? Misalkan nama, terus putranya siapa, terus sekolah di mana, itu aja deh. Jadi halo, Ya. aku Andrea, aku masih umur 16 tahun. Aku pergi ke sekolah art namanya Erudio Indonesia, dan I'm just a young girl who's still trying to find her place in the world. Sometimes I make art. Itu aja. Dia tadi seperti disampaikan, dia remaja yang baru belum 17 tahun, masih 16 tahun. Dan dia sejak kecil udah tertarik bidang art, makanya dia SMP, terus lulus SMP, SMA itu mendaftarkan diri dan diterima di sekolah art Erudio. Dan dia udah mulai berkarir dan ingin meretas dunianya lewat seni rupa. Kurang lebih gitu ya dia ya. Nah, dia kenapa sih kok tertarik art? Memang bapaknya ngajarin art atau mama atau gimana? Enggak sih, sebenarnya aku kayak anak any other kid aja gitu, kayak dari dulu suka doodle, dipakai crayon segala macam gitu. But mungkin I'm just fortunate enough to live di environment yang sangat supportive dan dan itu ngebantu aku banget in like developing my art skills itu sampai sekarang. Oke. Ya, keren ya. Dia karena dunianya disenengin, dia kenal sekolah yang buka art di Jakarta, dia masuk dan didukung oleh lingkungan keluarga dan sekitarnya, ya dia semakin menyenangi dunia itu dan sampai sekarang. Nah, sepanjang mulai dari kecil kemudian sekolah art, kalau nggak salah dulu pernah sekolah di sebelum ke Erudio pernah short course gitu ya, seni rupa. Pengajarnya atau siapa dari Marto Art Center ya. Nah, dia kemudian ke Erudio. Nah, dari Erudio apa sih pengalaman yang dia bisa ceritakan ketika sudah sekolah? Pernahkah pameran? Pernahkah mendapatkan sesuatu dari dunia artnya, terus kemudian semakin membawa dia untuk
maju ke dunia seni rupa? Iya, sebenarnya sebelum aku masuk ke Rudio tuh aku kan juga apa ya, aku juga udah pernah ngalamin ikutin pameran-pameran juga kan sebelumnya. Tapi pas aku masuk ke Rudio tuh aku benar-benar baru experience kendala-kendala berorganisasi untuk kayak make an exhibition happen gitu, and like aku dapat banget sih experience cara presentasi publik yang benar kayak gimana. Jadi ya Rudio itu memang sekolah seni yang modern ya, lebih mengarah dunia kontemporer, konseptualnya kuat, dan manajemennya berpameran kuat. Nah, boleh nggak ada riwayat hidup tentang dunia seni rupanya dia ceritaan, pameran di sini, pameran ini, ikut ini, kemudian dapat job ini misalnya, bisa nggak? Ada nggak? Ada catatan kecil yang memang itu dari rangkaian sejarah dia nanti? Iya, jadi seingat aku itu benar-benar pameran pertama yang aku pernah participate in itu benar-benar pameran SMP. Terus habis itu aku di-invite sama Pak Bu untuk pameran para muda, and then from there Nusantara ya kan kalau? Iya, Nusantara, terus yang terakhir terus para muda kedua. Tahun lalu aku alhamdulillah bisa pameran di Galwas. Galeri Nasional ini pameran bersama perupa yang dewasa ya, bahkan usia lanjut yang 72 tahun ada. Dia yang paling muda waktu itu 16 tahun, dan lukisannya menjadi salah satu ilustrasi di cover-cover publikasi pameran saat itu. Dan saya dengar setelah pameran dari Galnas, dia dapat job apa ya, jadi art bocorannya. Jadi waktu itu kan yang dipamerin di Galnas itu adalah karya mural kan, dan itu sebenarnya cuma nyoba-nyoba aja. Pertama kali aku nyoba karya mural itu, dan alhamdulillah it got the attention from Galnas gitu. And then habis itu aku mulai dapat orderan dari orang buat ngerjain mural, terus ngerjain lukisan-lukisan gitu. Ya, jadi semakin ngorbit ya. Tapi tentu ngorbit itu bukan karena meroprek infrastruktur untuk publishing di pameran dan apa. Saya rasa kembali pada apa yang diperbuat oleh dia ya, yaitu karyanya, kualitas karyanya. Nah, boleh nggak kita dengar cerita dari dia? Dia, kamu tuh melukis apa sih? Kenapa ada kecenderungan ke sana? Tentang apa? Coba ceritakan. Biasanya sih aku suka melukis wajah, dan sebenarnya whenever I paint, it's to express emotions. It's extremely tied to how I express my emotions. Oke. Jadi dia melukis figur, wajah orang, figur ya, itu dengan ekspresif, karena itu menurut dia merepresentasikan emosi dia. Dan memang luar biasa, saya mengawal dia kan cukup lama ya, dan karya-karyanya memang kalau dalam bahasa kuratorial itu agak neurotik, menggambarkan orang-orang yang depresi, neurosa gitu loh. Apakah itu benar atau tidak, memang dia sendiri agak susah untuk mengungkapkan, tapi faktanya adalah karyanya sangat luar biasa ya, ekspresi, warna. Ya, saya kira lukisan itu tidak berangkat dari kanvas kosong ya, bukan berangkat dari mind, the blank of mind, pasti ada sesuatu. Kira-kira dia itu membaca apa sih
di environmental, di sekitar, di situasi sosial, apa yang dibaca dia sehingga dia punya emosi seperti itu? Iya, sebenarnya other than my passion in art, aku punya I have so much passion untuk social advocacy and giving voice to the voiceless gitu kan. And dan sebenarnya I don't exactly channel that into my art, tapi I really believe in. Ya, dia pengen berbagi juga lewat karya-karyanya tentang situasi dan ingin menyuarakan sesuatu. Dia pernah cerita tentang gender, tentang hak-hak perempuan, rasis yang konotasi dengan rasialisme, misalkan kelompok kulit berwarna yang perempuan kurang dihormati meskipun di negara maju, ini pernah diceritakan. Sayang kita nggak menyiapkan lukisan dia sehingga itu bisa membantu. Tapi oke, artinya dia tidak hanya sekedar membuat keindahan, tetapi keindahan itu memang muncul dari hati, the deep of heart, ya kan? Saya ikut-ikutan dia berartikulasi bahasa Inggris, tapi saya terkopoh-kopoh, tertatih-tatih kalau gitu. Nah, perlu saya sampaikan, dia memang sejak kecil dia terbiasa di lingkungan keluarganya itu bahasa sehari-harinya campuran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di sekolah pun, sekolah yang bergenre internasional, jadi bahasa komunikasinya bahasa Inggris, jadi mohon dimaklumi kalau dia agak mixing ya dengan campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang kalau pas ngomong serius gini malah saya agak mesti mendengarkan dengan takjim, kalau nggak ngerti. Untuk membantu para audiens mengenal dia lebih lanjut dengan karyanya, berikut kita saksikan karya-karya dia.